Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Wayan Amaluddin, praktisi guru agama Hindu di sebuah pura di Jakarta Selatan. Kali ini saya akan membawakan sebuah sharing dengan tema Jnana Marga Yoga, yaitu jalan ilmu pengetahuan. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi agar kita bisa menarik pelajaran daripada cerita ini. Ada seorang karyawan yang dia punya karakter sombong, iri, dan angkuh. Suatu saat dia pergi ke kantornya. Dia biasanya ke kantornya itu naik mobil. Nah, pas pada waktu hari itu mobilnya mogok. Akhirnya dia numpang sebuah perahu, Jadi dia dari kantor ke kantornya itu harus menyeberangi sungai, dan itu malah lebih cepat kalau menuju jalan kantornya dia. Sungai ini juga cukup lebar, Kalau di Indonesia seperti Sungai Berantas atau Sungai Kapuas lah gitu ya. Nah, terus suatu saat dia naik perahu, terus dia kebetulan cuma dengan tukang perahunya saja. Nah, di dalam perahu itu biasa, dia selalu banyak bicara, dia selalu banyak komen, mungkin dia seorang netizen, Nah, terus dia bertanya sama tukang perahunya, Bapak tukang perahu, semalam saya nggak nonton TV, itu bola Liga Spanyol yang menang siapa ya? Real Madrid apa Barcelona? Nah, terus tukang perahunya jawab dengan lugunya, oh maaf Pak, saya nggak tahu tuh yang mana yang menang. Saya soalnya nggak punya TV, boro-boro saya TV, radio transistor kecil aja saya nggak punya katanya. Jadi saya nggak tahu katanya. Terus akhirnya dia mencibir nih yang karyawan tadi. Hari ini Bapak nggak punya TV? Waduh, berarti 3/4 hidup Bapak sudah Bapak sia-siakan. Wah, terus udah, ya Pak maaf, saya cuma tukang perahu, nggak bisa beli TV katanya. Akhirnya di dalam perjalanan terus mengarungi sungai, dia bertanya lagi, Pak tukang perahu, ini udah jam berapa ya? Soalnya saya lupa bawa jam saya takut terlambat. Nah, terus tukang perahunya bilang, waduh maaf Pak, saya nggak punya jam Pak, boro-boro jam tangan, jam tembok aja saya nggak punya. Ya maklum saya tukang perahu katanya. Hari gini Bapak nggak punya jam? Berarti separuh hidup Bapak sudah Bapak sia-siakan katanya. Wah, itu ngoceh aja terus dia. Nah, terus dalam perjalanan, kebetulan memang pada waktu itu memang musim hujan. Nah, akhirnya perahu ada awan. Datang awan, terus angin kencang. Wah, tiba-tiba hujan gede. Terus ditambah petir, gelegar, hujannya gede. Karena itu perahunya kesambar petir, akhirnya pecah. Akhirnya dua-duanya terpental jatuh. Wah, masing-masing tenggelam. Sampai menyamarkan diri. Terus yang orang sombong ini, yang karyawan tadi, teriak-teriak, oh Pak tukang perahu, tolong katanya. Terus kalau tukang perahunya jawab, Pak berenang aja katanya. Waduh maaf Pak, saya tidak bisa berenang. Tukang perahunya langsung, Bapak tidak bisa berenang? Berarti sekarang seluruh hidup Bapak akan tenggelam. Ya akhirnya tenggelamlah dia, si orang sombong itu. Saudara-saudara, apa makna daripada cerita tadi di atas? Ada dua makna yang saya tangkap. Selain ada makna-makna yang lainnya. Satu, karyawan ini mempunyai karakter yang sombong, angkuh, selalu melecehkan orang lain. Sombong, iri, dengki, dan lain sebagainya adalah karakter manusia, yang disebut dengan sadribu. 6 musuh yang ada dalam diri kita. Salah satunya adalah mada, yaitu sifat sombong. Kenapa mereka bisa sombong? Karena sombong adalah dia selalu merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih cakep, lebih
kastanya lebih tinggi dan lain sebagainya. Dia selalu menganggap orang lain itu nggak level gue, nggak setingkat dengan aku dan lain sebagainya. Orang bijak mengatakan bahwa kesombongan adalah awal daripada kehancuran dan kehancuran adalah awal daripada kemusnahan. Maka janganlah kita, hindarilah sifat-sifat sombong, iri, dengki, agar kita terhindar dari kehancuran. Nah, itu satu. Yang kedua, makna daripada cerita tadi adalah karyawan adalah ya katakan dia mewakili orang-orang yang tidak mau atau enggan, segan, malas untuk belajar ilmu kitab suci, Weda, agama dan lain sebagainya. Ya, dan perahu adalah kita simbolkan sebagai ilmu pengetahuan, ya, jenana, ilmu pengetahuan Weda, yaitu alat untuk menyeberangi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan tukang perahu adalah simbol daripada orang yang sudah menguasai jenana pengetahuan, sehingga dia bisa menyeberangi dari lautan dosa menuju alam kebebasan, yaitu moksartam jagitam ya caiti dharma, sesuai dengan ajaran agama Hindu bahwa tujuan daripada hidup adalah untuk mencapai moksartam jagitam ya caiti dharma, yaitu mencapai alam kebebasan. Jadi bahwa banyak orang mengatakan bahwa saya belum sempat untuk baca buku kitab suci, saya belum saatnya untuk baca kitab suci. Yang muda mengatakan, saya masih umur panjang, masih jauh saya ke depan. Dan yang sudah tua mengatakan, kalau dia sudah tua, dia katakan, saya sudah lupa, mau baca satu kalimat aja saya sudah lupa. Dan akhirnya yaitu cuma alat untuk ngeles, ya, menghindar. Ya, karena kita tidak tahu kapan ajal, kapan kematian itu akan datang, kapan Dewa Yama akan menyebut kita tidak ada yang tahu. Lah, makanya kita dianjurkan, disarankan untuk di dalam di dalam Catur Marga Yoga ada Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jenana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Salah satunya adalah Jenana Marga Yoga, yaitu mempelajari ilmu pengetahuan Weda dan tidak ada batasan umur, dan sebaiknya kita belajar sedini mungkin. Jangan menunda, karena penyesalan selalu datangnya terakhir. Ya, mari kita mulai belajar dan selalu bersembahyang mengingat Tuhan, dan selalu kita mempelajari meski satu ayat, ya, sehingga suatu waktu kita dipanggil, kita sudah siap, ya. Jadi kita tidak terbelenggu oleh pengetahuan duniawi saja, tapi juga harus pengetahuan tentang kitab suci atau Weda. Sekian dari saya hari ini tentang cerita tentang tukang perahu yang bijak. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saya mengucapkan Om Santi 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 Om.